Assalamualaikum dan salam sejahtera. Eh, Kembali lagi bertemu dengan saya, Catur Sasongko. Kali ini saya akan membahas tentang materi akuntansi biaya, terminologi biaya dan laporan beban pokok penjualan perusahaan manufaktur. Jika Anda ingin membaca lebih lengkap tentang materi ini, Anda bisa menemukannya pada buku Akuntansi Biaya edisi 5, karangan Firdaus Dunia, Wasila Abdullah, dan Catur Sasongko di bab 2. Dan kemudian jika Anda ingin berlatih latihan-latihan soal dan juga melihat pembahasan yang lengkap, Anda juga bisa mengunjungi e-learning Penerbit Salemba di di e-learning.penerbitsalemba.com. Anda bisa cari materi e-learningnya adalah akuntansi biaya atau akuntansi biaya yang khusus untuk bukunya Pak Firdaus. Topik pertama dalam materi ini adalah definisi tentang biaya dan beban. Terkadang kita sering mencampur adukan antara biaya dan beban. Jadi orang terkadang menjelaskan tentang biaya padahal sebenarnya itu beban, atau sebaliknya menjelaskan beban padahal itu biaya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mampu memahami perbedaan yang mendasar antara biaya dan beban. Definisi biaya atau bahasa Inggrisnya cost adalah jumlah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau manfaat saat ini atau di masa depan. Jadi biaya adalah jumlah kas atau setara kas yang dikorbankan atau yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa, dan barang jasa tersebut akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Adapun beban adalah biaya yang sudah terpakai atau manfaat dari biaya sudah diterima. Jadi contohnya ketika perusahaan menyewa ruangan kantor dan membayarkan untuk masa sewa 1 tahun ke depan, saat uang kas dikeluarkan untuk membayar sewa selama setahun ke depan, maka pengeluaran tersebut adalah termasuk cost atau biaya dan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebagai biaya dibayar di muka atau sewa dibayar di muka dalam kelompok aset lancar. Ketika masa sewa sudah habis misalnya dalam tahun kalender yang sama, maka manfaat dari pengeluaran awal tersebut, pengeluaran untuk sewa, sudah diterima oleh perusahaan. Maka yang tadinya biaya dibayar di muka atau sewa dibayar di muka akan berubah menjadi beban sewa. Nah, beban sewa ini nantinya akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai beban operasi, beban sewa. Jadi jelas di sini yang disebut dengan biaya adalah pengeluaran yang belum memberikan manfaat sebetulnya bagi perusahaan. Sedangkan beban adalah biaya yang sudah memberikan manfaat bagi perusahaan. Sekarang kita masuk ke definisi tentang objek biaya. Objek biaya adalah produk, pelanggan, departemen, proyek, atau apapun di mana kita mengumpulkan, di mana biaya diukur, dikumpulkan, dan dibebankan. Sebagai contoh, ketika seorang ibu berjualan cireng misalnya, maka objek biayanya adalah cireng yang dihasilkan. Oleh karena itu, di cireng tersebut akan kita kumpulkan apa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat cireng tersebut. Ada biaya bahan baku, ada biaya upah untuk orang yang mengerjakan, ada juga menggunakan mungkin minyak goreng dan segala macam. Maka di cireng tersebut kita akan kumpulkan berapa total biaya yang dikeluarkan, berapa cireng yang dihasilkan, sehingga kita bisa menentukan berapa biaya per unit dari cireng yang dihasilkan. Contoh 21 berikut ini mengilustrasikan objek biaya.
Adi hendak mengambil kursus pemrograman yang merupakan keahlian yang dibutuhkan dalam era digital seperti saat ini. Dalam kursus tersebut, dalam contoh ini, kursus pemrograman bagi Andi merupakan objek biaya. Andi mengumpulkan biaya-biaya yang berikut ini ke dalam kursus pemrograman yang diikuti adalah biaya pendaftaran kursus, biaya tes penempatan kursus, biaya mengikuti kursus, biaya pembelian modul pelatihan jika tidak termasuk dalam biaya kursus, biaya transportasi ke tempat kursus, biaya penggandaan materi tambahan dan sebagainya. Seluruh biaya tersebut akan diukur dan dikumpulkan dalam satu objek biaya. Dalam hal ini, objek biayanya adalah kursus pemrograman. Sehingga Andi bisa mengetahui berapa seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk mengikuti kursus pemrograman tersebut. Topik berikutnya adalah tentang klasifikasi biaya. Bagaimana biaya diklasifikasikan dan dikelompokkan. Ada 4 klasifikasi biaya atau pengelompokan biaya menurut elemen, menurut fungsi, menurut perilaku, dan menurut sifatnya. Klasifikasi pertama adalah sifat biaya. Jadi biaya dapat kita bagi menjadi 2 kelompok besar dengan sifatnya biaya langsung dan biaya tidak langsung. Adapun biaya langsung adalah biaya-biaya yang dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Kembali lagi, objek biaya adalah apapun di mana biaya diukur dan dikumpulkan atau dibebankan. Jadi contohnya misalnya objek biayanya adalah meja kayu, maka yang termasuk dalam biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli kayu. Karena kayu tersebut akan digunakan untuk membuat meja kayu. Karena kita dapat menelusuri dengan mudah dengan akurat berapa kayu yang dibutuhkan setiap meja dan berapa harga kayu per kubiknya misalnya, maka biaya pembelian kayu di sini dianggap sebagai biaya langsung. Adapun biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak mudah dan tidak akurat untuk ditelusuri ke objek biaya. Tadi contohnya adalah meja kayu, maka biaya perolehan atau pembelian amplas yang digunakan untuk menghaluskan kayu adalah biaya tidak langsung untuk meja kayu. Kenapa? Karena kita akan sulit untuk menelusuri berapa amplas yang digunakan untuk satu meja kayu atau per meja kayunya. Bisa dihitung, tapi pertanyaannya adalah masalahnya adalah sangat sulit untuk dilakukan dan manfaatnya apa? Karena biaya amplas biasanya tidak terlalu mahal. Oleh karena itu, biaya amplas ini dianggap sebagai biaya tidak langsung. Tetap diperhitungkan, tapi dianggap sebagai biaya tidak langsung. Klasifikasi biaya yang kedua adalah biaya berdasarkan elemen. Dalam hal ini, biaya produk atau product cost itu adalah biaya bahan baku langsung atau direct material cost, biaya tenaga kerja langsung, direct labor cost, dan biaya overhead produksi atau factory overhead cost. Biaya bahan baku langsung adalah segala bahan baku yang dapat ditelusuri secara langsung dan akurat ke produk yang dihasilkan. Contohnya, misalnya tadi untuk meja kayu, objek biaya bahan baku langsungnya adalah kayu, merupakan biaya bahan baku langsung. Meliputi biaya yang dikeluarkan sampai bahan baku siap digunakan untuk kegiatan produksi di perusahaan. Dalam artian harga beli bahan bakunya, ongkos kirimnya mungkin kalau ditanggung oleh perusahaan yang membeli, sampai bahan baku tersebut siap untuk digunakan. Kemudian contoh misalnya untuk pembuatan kue, salah satu bahan baku langsungnya mungkin adalah telur yang digunakan. Atau kue coklat, maka coklat dianggap sebagai biaya bahan baku langsung. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja atau karyawan yang terlibat langsung dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa. Contoh tadi pembuatan meja kayu, maka biaya tenaga kerja langsungnya adalah orang yang langsung
membuat meja kayu tadi, misalnya yang menggergaji, yang kemudian mengamplas, mengelem sampai dengan meja kayu selesai dibuat. Nah, upah yang dibayarkan atau gaji yang dibayarkan ke karyawan tersebut itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Adapun biaya overhead pabrik atau factory overhead adalah biaya-biaya produk yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Contoh misalnya biaya bahan baku tidak langsung, tadi amplas. Amplas digunakan untuk membuat meja kayu. Tapi karena kita sulit menentukan secara mudah dan akurat ke meja kayu yang dihasilkan, maka amplas dianggap sebagai biaya bahan baku tidak langsung masuk dalam biaya overhead pabrik. Kemudian produksi juga memerlukan seorang pengawas yang mengawasi kegiatan produksi. Pengawas ini tidak langsung memproduksi meja kayu tadi misalnya, tapi dia mengawasi dan menjamin bahwa kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik. Nah, gaji yang dibayarkan ke pengawas tersebut itu masuk sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung dalam kelompok biaya overhead pabrik. Biaya overhead yang lainnya misalnya untuk membuat meja kayu tadi misalnya dan produk yang lain perusahaan perlu menyewa sebuah gudang. Nah, biaya sewanya masuk sebagai biaya overhead pabrik. Kemudian dalam mengerjakan produk-produk tadi, perusahaan juga memerlukan listrik. Maka biaya listrik masuk sebagai biaya overhead pabrik. Nah, latihan 21, identifikasi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Identifikasi biaya tersebut dalam ketiga kelompok tersebut. Contohnya misalnya objek biayanya meja tamu. Biaya pembelian kayu, nah kayu dianggap sebagai biaya bahan baku langsung. Biaya pembelian lem kayu. Lem kayu sulit untuk menelusuri berapa lem kayu yang digunakan untuk setiap meja. Maka lem kayu ini kita anggap sebagai biaya bahan baku tidak langsung dalam kelompok biaya overhead pabrik. Biaya pembelian paku. Jika kita sulit menentukan berapa jumlah paku dalam sebuah meja, maka biaya paku ini dianggap sebagai biaya bahan baku tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Tapi kalau perusahaan dapat memastikan setiap meja itu terdiri dari jumlah paku yang sama, maka biaya paku ini akan menjadi biaya bahan baku langsung. Jadi kita lihat di sini, dia akan menjadi biaya bahan baku langsung atau biaya overhead, biaya bahan baku tidak langsung tergantung apakah mudah untuk menelusuri ke objek biaya dalam hal ini adalah meja tamu. Biaya pemeliharaan mesin, nah ini sudah pasti biaya overhead pabrik. Upah buruh pembuat meja, nah ini adalah upah untuk buruh yang langsung memproduksi meja, berarti ini adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya pembelian kaca, kita dapat mengetahui setiap meja tamu ini memerlukan kaca berapa, maka kaca ini masuk sebagai biaya bahan baku langsung. Biaya listrik, air, telepon pabrik, ini adalah biaya overhead produksi, biaya overhead pabrik. Gaji manajer pabrik, dia termasuk biaya overhead pabrik, karena dia tidak langsung terlibat dalam membuat produk, tapi dia mengawasi agar proses produksi berjalan dengan lancar. Biaya penyusutan bangunan pabrik juga masuk sebagai biaya overhead pabrik. Berikut ini adalah contoh 22 tentang menghitung total biaya produksi dan biaya produksi per unit. PT Fashionista Denim memproduksi pakaian berbahan denim. Selama bulan Juni 2017, perusahaan telah memproduksi 1.000 unit celana denim. Berikut ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi celana tersebut. Bahan baku langsung total biayanya 48 juta. Upah karyawan 10 orang, masing-masing bekerja 160 jam, dikalikan 25.000 per jam, 40 juta. Biaya overhead pabriknya 60 juta. Diminta hitunglah total biaya produksi untuk 1.000 celana denim dan hitunglah biaya per unit dari celana denim yang dihasilkan di bulan Juni 2017. Oke, kembali ke definisi di awal, total biaya produk adalah biaya bahan baku langsung plus biaya tenaga kerja langsung plus biaya overhead pabrik. Dari soal kita dapat biaya bahan baku langsung 48 juta, biaya tenaga kerja langsung 40 juta, dan biaya overhead pabriknya 60 juta. Maka total biaya produksinya adalah 148 juta. Ketika kita mencari biaya per unit, maka total biaya produksi ini, biaya produk untuk 1.000 celana denim ini kita bagi dengan unit yang dihasilkan.
Berarti 148 juta dibagi dengan 1000 unit atau sebesar 148.000 per unitnya. Berikut ini adalah latihan 22. Seperti latihan 21, kita juga menghitung total biaya produksi dan biaya produksi per unit. PT Busana Raya memproduksi cosplay untuk remaja. Bulan lalu, perusahaan mengeluarkan biaya sebagai berikut. Bahan baku langsung 32 juta, upah karyawan total 50 juta, dan overhead pabriknya 60 juta. Selama bulan lalu telah diproduksi cosplay sebanyak 800 unit. Total biaya produk untuk 800 unit adalah penjumlahan dari bahan baku langsung, upah karyawan, dan overhead pabrik. Berarti 32 juta plus 50 juta dan 60 juta. Kita dapat 142 juta. Biaya per unitnya adalah total biaya produknya 142 juta kita bagi dengan 800 unit cosplay yang dihasilkan di bulan lalu. Itulah biaya per unitnya. Kita juga bisa mengelompokkan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik atau overhead produksi ke dalam biaya utama atau prime cost. Biaya utama ini adalah biaya bahan baku langsung plus biaya tenaga kerja langsung. Pengelompokan berikutnya adalah biaya konversi atau conversion cost. Biaya konversi adalah biaya yang dikeluarkan untuk merubah bahan baku menjadi barang jadi. Jadi biaya konversi adalah biaya tenaga kerja langsung plus biaya overhead pabrik. Berikut ini adalah contoh 23 tentang perhitungan biaya utama dan biaya konversi. Dengan menggunakan data dari PT Fashionista Denim pada contoh 21, diminta hitunglah total biaya utama dan biaya konversi. Kedua, hitunglah biaya utama per unit dan biaya konversi per unit. Oke, solusinya, total biaya utama adalah biaya bahan baku langsung dan ditambah biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku langsungnya 48 juta, biaya tenaga kerja langsungnya 40 juta. Maka total biaya utamanya adalah 88 juta. Adapun biaya konversi itu adalah penjumlahan dari biaya tenaga kerja langsung plus biaya overhead pabrik. Biaya tenaga kerja langsung 40 juta, ditambah biaya overhead pabriknya 60 juta. Maka total biaya konversi adalah sebesar 100 juta. Biaya utama per unit berarti total biaya utama dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. 88 juta dibagi dengan 1000 unit berarti kita dapat 88.000 per unit. Biaya konversi per unitnya adalah 100 juta kita bagi dengan 1000 unit dapat 100.000 per unitnya. Silahkan Anda mengerjakan latihan 23 tentang menghitung biaya utama dan biaya konversi pada PT Busana Raya yang ada di latihan 22. Klasifikasi ketiga adalah tentang perilaku biaya. Jadi biaya dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya variabel adalah biaya yang nilai totalnya atau nilai keseluruhannya meningkat saat jumlah produk yang dihasilkan meningkat. Dan menurun apabila produk yang dihasilkan juga menurun. Biaya variabel per unit adalah total biaya variabel dibagi dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Kita lihat di sini contohnya. Misalnya objek biayanya adalah sepeda motor. Maka semua biaya yang terkait dengan pembuatan sepeda motor dikumpulkan dalam sepeda motor tersebut. Biaya variabelnya contohnya adalah mesin motor. Semakin banyak motor yang diproduksi atau dihasilkan, semakin banyak jumlah mesin yang diperlukan. Maka total biaya pembelian mesin juga meningkat. Berikut ini adalah contoh dari biaya variabel. Misalnya, biaya pembelian mesin atau perolehan mesin adalah 1.500.000 per unitnya. Jika jumlah motor yang dihasilkan 2.000, maka total biayanya akan meningkat
menjadi 3 miliar. Jika jumlah motor yang dihasilkan 4.000, maka total biayanya adalah 6 miliar. Dari mana 6 miliar? 4.000 motor yang dihasilkan dikali per motornya membutuhkan mesin yang biayanya 1,5 juta. Kalau 6.000 motor berarti biaya mesinnya adalah 1,5 juta kali 6.000, 9 miliar. Jadi total biaya pembelian mesin ini akan meningkat seiring peningkatan jumlah motor yang diproduksi. Akan tetapi yang menarik adalah kita lihat biaya per unit dari mesin ini berapapun yang diproduksi tetap sama sebesar 1,5 juta. Jadi yang berbeda bukan biaya variabel per unitnya, tapi total biaya variabel. Semakin banyak jumlah motor yang dihasilkan, semakin banyak mesin yang dibutuhkan, semakin tinggi total biaya pembelian mesin. Nah, grafik berikut ini memperlihatkan total biaya variabel. Jadi, seiring peningkatan jumlah motor yang dihasilkan, maka jumlah mesin yang harus dibeli pun semakin meningkat, sehingga meningkatkan total biaya pembelian mesin. Adapun biaya tetap adalah biaya yang nilai keseluruhannya atau totalnya tidak meningkat saat jumlah produk yang dihasilkan meningkat. Biaya ini pun juga tidak akan berubah totalnya apabila jumlah yang diproduksi menurun. Jadi berapapun jumlah produksi yang dihasilkan, total biayanya tetap dalam relevan range atau kisaran relevan tertentu. Dalam hal ini biasanya misalnya kapasitas produksi. Berikut ini contoh biaya tetap. Pabrik A dapat memproduksi 10.000 unit motor X per bulannya. Karyawan pabrik disupervisi oleh satu manajer pabrik yang digaji setiap bulannya 20 juta per bulan. Jumlah produksi 1 unit sampai 10.000 unit per bulan memerlukan 1 orang manajer pabrik. Tabel ini memperlihatkan contoh dari biaya tetap. Jadi kalau kita lihat, berapapun unit yang dihasilkan sampai dengan 10.000, total gaji manajer pabrik tetap 20 juta sebulan. Berarti total gaji manajer pabrik ini adalah biaya tetap. Dan kalau kita lihat, biaya per unitnya akan turun semakin banyak jumlah unit yang dihasilkan. Contohnya, gaji manajer pabriknya 20 juta, unit yang dihasilkan 2.000. Maka biaya per unitnya adalah 20 juta dibagi 2.000. Kita peroleh 10.000. Namun, ketika unit yang dihasilkan 8.000, maka gaji manajer pabriknya pun tetap 20 juta karena biaya tetap. Maka biaya per unitnya adalah 20 juta dibagi dengan 8.000 dapat 2.500. Jadi, jika perusahaan ingin menurunkan biaya tetap per unitnya, maka perusahaan harus memproduksi sampai dengan kapasitas maksimalnya jika bisa. Grafik berikut ini memperlihatkan dari contoh biaya tetap. Kita lihat dari grafik, berapapun jumlah motor yang diproduksi, sampai dengan 10.000, maka biaya gaji manajer pabriknya adalah 20 juta. Oleh karena itu, gaji manajer pabrik ini dianggap sebagai biaya tetap. Yang berikutnya adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel atau juga orang sering bilang sebagai biaya campuran atau mixed cost adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap sekaligus biaya variabel. Contoh di sini adalah biaya listrik. Ada biaya tetapnya, abonemen yang harus dibayar per bulan, dan ada biaya variabelnya sebesar KWH yang dipakai. Semakin banyak KWH yang dipakai, maka total biaya listriknya semakin besar.
karena total biaya variabelnya meningkat, sedangkan biaya tetapnya tidak berubah. Jika kita gunakan persamaan matematis untuk biaya semivariabel, maka biaya semivariabel adalah biaya tetap plus total biaya variabel. Y sama dengan fixed cost ditambah biaya variabel per unit kali jumlah yang diproduksi. Berikut ini adalah contoh biaya semivariabel. Setiap satu unit sepeda motor yang terjual memperoleh komisi penjualan sebesar 100.000. Selain itu, setiap bulannya salesman juga menerima gaji sebesar 2,5 juta. Maka biaya gaji salesman-nya adalah 2,5 juta biaya tetap plus 100.000 dikali setiap motor yang dijual. 100.000 ini adalah komisi. Biaya gaji salesman ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah motor yang dapat dijual oleh salesman. Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan biaya semivariabel. Kita lihat, jika 100 motor yang dijual, tadi komisinya adalah 100.000 per unit, maka total biaya variabelnya adalah 100.000 per unit kali 100 atau 10 juta. Sedangkan total biaya tetapnya tetap 2,5 juta. Maka total biayanya adalah total biaya variabel plus total biaya tetap 12.500.000. Biaya per unitnya adalah total biaya 12.500.000 dibagi dengan unit yang dihasilkan 100, kita dapat 125.000. Jika 1.000 unit yang terjual, maka total biaya variabelnya adalah 1.000 kali 100.000 per unit atau 100 juta. Sedangkan total biaya tetapnya tetap 2,5 juta, maka total biayanya 102.500.000. Biaya per unitnya adalah 102.500.000 total biaya dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan 1.000 unit, kita dapat 102.500. Oke, berikutnya adalah latihan perilaku biaya. Dengan meningkatnya demam olahraga bersepeda, maka Bapak Budi berencana untuk membuat bengkel perakitan sepeda. Berikut ini adalah perkiraan biaya yang dibuat oleh Bapak Budi. Ada estimasi produksi 1 tahunnya 1.200 unit maksimal. Kemudian sewa ruangan bengkel 1 tahun 36 juta. Biaya bahan baku langsung sepeda per unit 1.500.000. Biaya tenaga kerja langsung per unitnya 200.000, biaya overhead pabrik per unitnya 500.000, adapun gaji pengawas produksi sebesar 24 juta per tahun. Berapakah total biaya produksi sepeda total biaya produksi dan biaya produksi per unit sepeda jika produksi per tahunnya 500 dan 1.200 unit? Dalam mengerjakan soal ini, kita harus dapat menentukan mana yang termasuk biaya variabel, mana yang termasuk biaya tetap, karena akan menentukan hasil yang Anda peroleh. Sekali lagi, biaya variabel adalah total biaya yang meningkat seiring dengan peningkatan jumlah sepeda yang diproduksi dalam contoh ini. Adapun biaya tetap adalah total biaya yang besarnya sama, berapapun jumlah sepeda yang diproduksi. Pertama, biaya bahan baku langsung adalah biaya variabel, maka 1.500.000 per sepeda. Jika 500 unit yang dihasilkan sebesar 750 juta, sedangkan kalau 1.200 yang dihasilkan sebesar 1,8 miliar. Biaya tenaga kerja langsung juga merupakan biaya variabel per unit sebesar 200.000 per sepedanya. Maka jika 500 unit yang dihasilkan sebesar 100 juta, sedangkan kalau 1.200 itu sebesar 240 juta. Biaya overhead yang variabel per unitnya 500.000, maka kalau 500 unit adalah 500.000 kali 500 unit 250 juta, sedangkan bila yang diproduksi 1.200 unit, maka biaya overheadnya adalah 500.000 kali 1.200 unit, dapatnya 600 juta. Biaya sewa ruangan bengkel ini biaya tetap, berapapun sepeda yang dihasilkan, maka Bapak Budi harus membayar biaya sewa 36 juta. Maka kalau 500 unit 36 juta, 1.200 unit juga 36 juta. Kemudian, biaya gaji pengawas produksi ini juga
biaya tetap, karena berapapun yang sepeda yang dihasilkan, maka pengawas produksi dibayar per tahunnya adalah 24 juta. Jadi jika yang dihasilkan 500 unit, biaya gaji untuk pengawas produksinya 24 juta, dan 1.200 unit pun sama 24 juta. Total biaya produksi untuk 500 unit 1.160 juta, dibagi jumlah unit yang dihasilkan 500 unit, kita dapat untuk 500 unit biaya produksinya adalah 2.320.000. Sedangkan untuk produksi 1.200 unit, total biaya produksinya adalah 2,7 miliar. Dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan 1.200 unit, maka kita dapat biaya produksi per unitnya adalah 2,7 M dibagi dengan 1.200 unit, dapat 2.250.000 per unitnya. Kita lihat, semakin banyak jumlah unit yang dihasilkan, maka biaya produksi per unitnya menjadi lebih rendah. Hal ini karena biaya tetapnya terbagi ke jumlah produksi yang lebih banyak, sehingga biaya per unitnya lebih rendah. Klasifikasi biaya berikutnya adalah menurut fungsi, jadi ada biaya produksi atau biaya persediaan, dan ada biaya non-produksi atau biaya periode. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah produk. Kita bagi tiga menjadi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Adapun biaya non-produksi atau biaya periode adalah biaya pemasaran, biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk atau jasa, dan biaya administrasi, biaya yang terkait dengan penelitian pengembangan, administrasi yang tidak dapat dibebankan ke biaya produksi dan biaya pemasaran. Berikut ini adalah contoh beban pemasaran dari gaji tenaga bagian pemasaran, komisi penjualan, beban iklan, beban telekomunikasi, dan beban transportasi. Kemudian beban administrasinya gaji pegawai administrasi, beban penyusutan kantor administrasi, dan beban telekomunikasi. Di biaya non-produksi ini pun kita dapat bagi menjadi ada yang biaya variabel dan ada yang biaya tetap. Misalnya untuk beban pemasaran, gaji pokok tenaga pemasaran dianggap sebagai biaya tetap. Berapapun yang dia jual, maka dia akan mendapatkan gaji yang tetap jumlahnya setiap bulannya. Adapun komisi penjualan adalah termasuk biaya variabel, karena komisi penjualan total biayanya akan semakin besar apabila jumlah yang dijual juga semakin banyak. Berikut ini adalah latihan yang membedakan biaya produksi. Kalau dia biaya produksi, apakah termasuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, atau overhead. Kalau dia biaya non-produksi, apakah dia biaya pemasaran atau biaya administrasi. Objek biayanya adalah meja tamu. Kayu berarti biaya produksi dan masuk sebagai bahan baku langsung. Kaca adalah biaya produksi dan masuk sebagai bahan baku langsung. Amplas adalah biaya produksi, masuk sebagai biaya overhead produksi. Buruh pembuat meja adalah biaya produksi, masuk sebagai biaya tenaga kerja langsung. Mandor atau pengawas produksi adalah biaya produksi, termasuk dalam biaya overhead produksi. Biaya pengiriman meja ke pelanggan ini adalah biaya non-produksi, itu termasuk biaya administrasi. Biaya pembuatan tagihan, biaya non-produksi, ini termasuk administrasi. Gaji manajer produksi ini adalah biaya produksi dan masuk sebagai overhead produksi. Listrik yang digunakan ini tergantung. Kalau listriknya digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, dia masuk sebagai biaya produksi dan termasuk dalam biaya overhead produksi. Tapi kalau listriknya ada di ruangan atau di kantor bagian pemasaran, maka dia masuk sebagai biaya non-produksi, biaya pemasaran. Paku ini tergantung. Kalau pakunya dapat ditelusuri dengan mudah ke setiap meja tamu dan setiap meja tamu jumlah pakunya sama, maka paku tersebut sebagai biaya produksi bahan baku langsung. Jika tidak dapat ditentukan setiap meja berapa jumlah paku yang dikeluarkan, maka paku ini masuk sebagai biaya produksi tapi sebagai biaya overhead produksi. Kemudian kita masuk ke alur biaya produksi. Jadi, alurnya adalah
biaya bahan baku langsung yang dikeluarkan untuk produksi barang dan jasa, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dikumpulkan ke dalam barang dalam proses, atau kita kenal juga sebagai walk-in proses. Barang dalam proses ini kemudian diproduksi dan setelah jadi akan menjadi barang jadi yang kita kenal dengan istilah juga finished good. Barang jadi ini akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebagai persediaan. Jadi untuk perusahaan manufaktur itu ada 3 jenis persediaan. Pertama adalah persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses, berarti bahan baku yang sudah diproses tapi belum selesai, dan yang ketiga adalah barang jadi. Setelah barang jadi ini keluar, maka biaya barang jadinya akan menjadi beban pokok penjualan atau cost of goods sold yang akan dilaporkan di dalam laporan laba rugi sebagai pengurang dari penjualan untuk mendapatkan laba bruto. Berikutnya kita akan membahas tentang penyusunan laporan laba rugi bagi perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah merubah bahan baku menjadi barang jadi yang kemudian akan dijual ke pelanggannya. Biaya yang pertama adalah kita menghitung biaya bahan baku langsung yang digunakan. Biaya bahan baku langsung yang digunakan adalah biaya persediaan bahan baku awal ditambah biaya pembelian bahan baku neto yang sudah bersih dikurangi biaya persediaan bahan baku akhir. Itu adalah biaya bahan baku langsung yang digunakan. Setelah kita mengetahui biaya bahan baku langsung yang digunakan, maka kita bisa menghitung total biaya produksi atau total manufacturing cost. Total biaya produksi adalah biaya pemakaian bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung dan ditambah lagi biaya overhead produksi atau biaya overhead pabrik. Berikut ini adalah contoh laporan biaya pokok produksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017. Pertama kita mencari biaya bahan baku langsung yang digunakan. Itu dapat dari persediaan awal bahan baku 200.000 ditambah pembelian neto bahan baku tahun 2017 adalah 450.000, maka bahan baku yang tersedia untuk produksi adalah 200 plus 450 sama dengan 650.000. Dikurangi persediaan akhir bahan baku yang masih ada per 31 Desember 2017 adalah 50.000. Maka bahan baku langsung yang digunakan adalah biaya bahan baku langsung yang digunakan adalah 650.000 dikurangi 50.000 atau 600.000. Biaya tenaga kerja langsungnya 350.000, kemudian overhead pabrik, produksi, dikumpulkan semuanya dapat 450.000, maka total biaya produksi atau total manufacturing atau total production cost adalah biaya bahan baku langsung 600.000, ditambah biaya tenaga kerja langsung 350.000, ditambah biaya overhead produksi sebesar 450.000. Totalnya semua adalah 1.400.000. Berikutnya kita mencari yang disebut dengan istilah beban pokok produksi atau cost of good manufacture. Cost of good manufacture diperoleh dengan cara menambahkan total biaya produksi ditambah biaya barang dalam proses awal dikurangi biaya barang dalam proses akhir. Ini adalah perhitungan beban pokok produksi atau cost of good manufactures. Biaya produksi di awal tadi sudah kita hitung 1,4 juta, ditambah barang dalam proses awal 200.000, dikurangi barang dalam proses akhir 400.000. Maka beban pokok produksinya adalah 1.400.000 ditambah 200.000 dikurangi dengan 400.000, kita dapat 1.200.000. Yang terakhir adalah perhitungan cost of goods sold atau beban pokok penjualan. Jadi beban pokok penjualan adalah beban pokok produksi atau tadi cost of goods manufactures ditambah biaya barang jadi awal dikurangi biaya barang jadi akhir. Jadi tadi cost of goods manufactures adalah 1.200.000 ditambah barang jadi awal 250.000. Kita dapat biaya persediaan barang jadi tersedia untuk dijual 1.450.000 dikurangi saldo barang jadi akhir 150.000,
maka beban pokok penjualan per 31 Desember 2017 adalah 1.300.000. Berikut ini adalah latihan untuk Anda menyusun laporan beban pokok penjualan dengan data yang diberikan pada PT ABC. Diminta tentukan biaya bahan baku langsung yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung, barang dalam proses per 31 Oktober 2008, persediaan akhir tersedia dijual, dan barang jadi per 31 Oktober 2008. Demikian materi kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa, jika Anda ingin mengerjakan latihan soal dan juga melihat pembahasannya secara lengkap, Anda dapat mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com dan cari e-learning terkait dengan akuntansi biaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.